Balik lagi di PTV Show, kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring, semakin penasaran ya pemirsa kalau bekerja yang tanpa target itu, apakah membernya memiliki dedikasi yang tinggi begitu ya? Atau justru malah menurunkan penjualan dari sebuah produk? Nah, akan kita bahas langsung nih menurut pengalaman. Sejauh ini, berapa sih target maksimal yang berhasil dicapai oleh member dari Alula ya? Oke, kalau dari member Alula ini ada beberapa orang yang hasilnya pernah sampai 30 dalam satu hari kayak gitu sih. 30 produk? Ya, 30 produk ya Okay. dalam satu hari kayak gitu sih. Wow. Dalam satu hari. Itu langsung menjual langsung 30 produk bisa seperti. Iya, betul. Jadi menjual pada hari itu gitu. Pada hari sampai itu. 30 produk Oke. kayak gitu sih. Tapi secara keseluruhan itu hasil yang paling tinggi begitu yang berhasil dicapai oleh. Oke, pemirsa. Tapi pernah nggak sih Mas Bagja ini mendapatkan satu ya mungkin ya member, aduh aku sulit banget nih jualan. Biasanya apa sih problem mereka? Ya biasanya Mas pasti ada sih member-member yang istilahnya mengeluh, mengeluh kok aku ini kayaknya nggak bisa, kayaknya cuman sedikit. Aku nggak bakat gitu. Aku nggak bakat. Sebenarnya itu mereka ada belief system gitu ya bahwa aku kayaknya nggak bisa, aku kayaknya nggak cocok kayak gitu. Dan sebenarnya ya balik lagi kalau kitanya mau belajar, kitanya mau terus berusaha, nggak pantang menyerah, lama-lama sebenarnya juga pasti bisa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau direct selling sendiri sebenarnya balik lagi ya bahwa itu adalah sebuah kebiasaan yang harus terus menerus dilakukan begitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita mencoba dan belum berhasil, besok harusnya coba lagi gitu. Betul. Karena ada masanya di mana kalian pasti akan berhasil gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga yang harus memang kita tanamkan dalam diri kita pemirsa, bahwa berusaha itu sebenarnya tidak ada batasan. Artinya kita nggak akan pernah tahu sampai titik mana kemudian kita berhasil kalau kita sudah mundur di tengah jalan gitu betul. ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pemirsa hari ini sudah berusaha kemudian masih juga sepertinya belum mendapatkan kesuksesan yang diharapkan, jangan berhenti sampai di situ, tapi ayo kita mulai lagi karena banyak orang yang sudah kita lihat ada di tempat tinggi, sebelumnya mereka juga ada di tempat yang sama dengan kita begitu ya, dan itu yang harus kita tanamkan. Dan saya rasa Mas Bagja pasti akan setuju dengan pendapat ini. Setuju banget. Setuju banget. Bahwa kita memang harus semangat gitu ya Mas. Harus bekerja keras ya, maksudnya kadang juga orang-orang cuman ngelihat istilahnya hasilnya ya, tanpa mereka lihat prosesnya tuh kayak gimana gitu. Mungkin di member Alula sendiri mereka ada si A yang bisa 30 piece dalam sehari, padahal mereka nggak tahu bahwa mungkin dia udah ketemu berapa orang gitu kan, nawarin ke berapa orang gitu, sering ditolak, sering ditolakin kayak gitu sih. Nah, cerita unik dong boleh Mas Bagja di share ketika teman-teman menawarkan produk ke Haros Coffee ini begitu ya, dan bagaimana responnya, mungkin ada cerita-cerita unik. Mungkin kalau cerita unik, salah satunya kadang ada member yang ketika nawarin ke customer itu berpasangan gitu. Hah? Jadi cinlok maksudnya mungkin ya. Gimana gitu. Gimana? Jadi deket dengan customer gitu ya. Maksudnya chattingan lah kayak gitu. Ada sih kayak gitu. Malah jadi teman gitu ya. Iya, malah jadi teman kayak gitu sih. Oh, oke. Dan juga yang lucu kadang kan kita biasanya upload orang-orang yang udah beli produk kita. Dan ada beberapa customer gitu yang ketika mereka nggak upload tuh mereka meminta untuk mereka aku belum ada ya. Upload, iya kayak gitu, lucunya tuh kayak gitu gitu. Dan ya itu jadi hal yang lucu sih kayak gitu. Gara-gara jadi mereka tuh beli produk karena pengen di-upload fotonya kayak gitu sebenarnya. Betul. Tapi it's okay gitu ya, bagaimanapun caranya mungkin ya itu adalah sebuah kepuasan. Dan yang paling penting kita tadi ya meraih teman-teman yang tadi masih memiliki rasa kepedulian yang tinggi, yang alhamdulillah melalui produk Haros Coffee ini kita bisa jajan sambil berbagi. Iya, betul. Karena zaman sekarang siapa sih yang nggak suka jajan gitu ya? Aku sendiri aja suka banget sama kelihatan ya. Ya kelihatan. Tuh kan dia jujur banget pemirsa. Tapi artinya memang kalau kita mau bicara berbagi sendiri kadang-kadang suka malu kalau hanya memiliki sedikit rezeki begitu ya, dan atau malu berbagi ini cuma sedikit dan lain sebagainya. Tapi kalau dikumpulkan ternyata bisa jadi satu hal yang memiliki impact yang besar begitu ya. Nah, sejauh ini Haros Coffee ini siapa sih target penjualannya kepada siapa?
Untuk targetnya sih kita ke semua kalangan usia ya, kecuali mungkin orang-orang yang usianya umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, kayak gitu sih. Tapi kalau yang lain-lainnya itu tetap ya, semuanya menjadi target penjualan dari Haraus ya. Betul. Nah kalau untuk ini dijualnya, kalau di sini kan judulnya berbagi dengan segelas. Dijualnya pakai gelas atau gimana? Coba. Pakai botol. Pakai botol. Iya, pakai botol. Berapa ukurannya? Ukurannya 250 mili. Ya, kayak gitu. Produknya ada apa aja sih di Produknya kebetulan baru kopi aja. Jadi nanti sih kedepannya kita ingin bantu UMKM yang ada di Indonesia untuk bisa kita pasarkan produknya juga, kayak gitu. Jadi kita mau kerjasama ataupun bantu UKM yang ada di Indonesia, kayak gitu sih. Nah, kalau Haraus Coffee sendiri dia ada kedainya gitu offline atau enggak? Kalau untuk sekarang sih belum ada. Kalau memang masih direct selling ya, masih direct selling. Tapi kedepannya kita juga ingin ada di beberapa tempat atau di beberapa mall kayak gitu sih, untuk kedainya tersebut kayak gitu. Semoga saja ya bisa segera terlaksana begitu ya. Nah, ini pelaksanaannya bisa cepat terjadi atau bisa cepat terrealisasikan kalau kita semua saling membantu begitu ya, untuk juga membeli produk dari si Haraus Coffee ini begitu ya. Nah, berapa sebenarnya presentase dari harga dan juga hasil yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ini kalau dari harga Haraus Coffee sendiri? Kalau harganya sih untuk si Haraus Coffee sendiri itu 25.000. 25.000 kayak gitu. Per 250 mili. Nah, biasanya untuk kegiatannya kita dalam 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita bagi-bagi nasi bungkus dalam bentuk nasi bungkus kurang lebih sampai 100 sampai 150 kayak gitu sih. Per 2 minggu. 2 minggu atau 1 bulan sekali, kayak gitu. Ini sesuai tadi lagi-lagi ya, kembali kalau kitanya bisa semakin banyak orang yang membeli produk tersebut, tentunya akan juga semakin banyak yang bisa dihasilkan, dan semakin banyak orang yang bisa merasakan kebermanfaatan itu dan terbantu begitu ya. Nah, kalau kayak testimoni dari rekan-rekan yang akhirnya bisa merasakan tadi ya, mungkin berupa nasi kotak, ini bagaimana? Ya, alhamdulillah sih banyak hal-hal yang positif yang mereka rasain ya dari adanya si Alula ini kayak gitu. Karena kan kita juga banyak nggak terlalu banyak sih, lumayan lah ya, lumayan cukup banyak, dan mereka ngerasain bahwa bersyukur banget, berterima kasih banget gitu kepada dengan adanya kita gitu si Alula ini kayak gitu. Karena pastinya mereka senang bahwa ternyata masih banyak anak-anak muda yang bukan hanya kemudian memikirkan kesenangannya sendiri, tapi juga bisa mulai peduli terhadap lingkungannya, which is berbagi kebahagiaan meskipun ya terlihatnya hanya dengan sekotak nasi, ternyata masih banyak orang yang merindukan hal itu begitu ya. Dan itu pemirsa yang harus selalu lagi-lagi ya, saya harus ingatkan kembali, kita tanamkan dalam diri kita harus bisa mengajak sebenarnya. Saat kita memiliki sebuah niat baik, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan niat baik kita itu kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang baik. Kita masih akan kembali, usai jeda, tetap bersama kami.